Kembali kami haturkan selamat datang kepada yang terhormat Kepala Bidang Pengiluhan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, kemudian yang terhormati Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis. Bapak Ibu disilakan untuk dapat meninjau untuk kegiatan sekolah pertanian yang berada di Desa Dapat. Bapak-bapak, ini adalah salah satu yang dihasilkan para petani selama 2 tahun ini kan sudah musim kedua ya Pak. Selama 2 tahun ini teman-teman mulai dari pelatihan di tempat ini yang dihadiri pada saat itu 26 orang, dan 26 orang ini setelah belajar selama 5 hari mereka membuat pupuk cair yang di sini disebutnya MOR, ya, mikroorganisme lokal. Jadi semua yang dibuat di sini itu bahan-bahannya seperti yang ada di sini, ada labu ya, labu kayu, atau di sini buah naga atau bernuk. Ini sitokin itu sangat tinggi sekali, sehingga ini sangat bagus, bisa duifungsi gitu, untuk memicu pertumbuhan di fase vegetatif awal dan tengah, juga bisa menjadi biopestisida karena dia adalah salah satu yang bisa menghindarkan tanaman padi dari semua penyakit jamur gitu. Nah, ini semuanya disebut proses sakaromise, artinya perubahan metabolisme menjadi asam, larutan asam piruvat, dan menjadi asam laktat, sehingga ini bisa bertahan selama 2 tahun gitu. Nah, teman-teman ini mulai dari kesemean sampai menjelang panen menggunakan pupuk cair yang dibikin sendiri. Ya, tadi nyanyinya pupuk dan semprotnya dibikin sendiri gitu ya. Sehingga insya Allah ketika kita berharap ya, bermaksud dan bertindak serta berkeyakinan bahwa semua yang dilakukan kemudian dibikin dan diterapkan ternyata alhamdulillah menjadi sebuah keyakinan. Sampai 2 tahun ini musim kedua sudah menggunakan. Kemudian di sana ada pupuk ya, pupuk kompos, pupuk padat, dan di situ proses pembuatannya masih terus berlangsung, sehingga semuanya sudah hampir 18 ton Pak ya, komposnya yang sudah dihasilkan oleh teman-teman. Dari bahan organik sudah 37 ton ya, kemudian dikomposkan menjadi 18 ton. Nah, ini semuanya adalah hasil proses pembelajaran yang selama ini sudah dilakukan di hampir 7 kecamatan Kabupaten Ciamis, dan semuanya alhamdulillah ini swadaya ya, artinya disupport oleh kabupatennya berupa pendampingan. Nah, didampingi itu artinya dari mulai pembelajaran sampai di lapangan didampingi di sini oleh pendampingnya 1 orang.
warahmatullahi taala wabarakatuh. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, panen raya organik atau pertanian sehat ramah lingkungan di Desa Cisadap akan segera dimulai dengan membacakan Al-Fatihah. Saya kepada yang terhormat Bapak Bupati yang diwakili Bapak Sekda, kami persilakan untuk arifnya digunakan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Pak, diacungkan Pak. Semua Pak Dewan. Ya. Jam. Dilakukan Bapak Ibu dan semua terbaik tepuk tangan semuanya. Panen raya pertanian sehat ramah lingkungan berkelanjutan di Desa Cisadap, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Terima kasih Bapak Ibu terhormat. Kami persilakan biarin di bawah aja Pak. Ya, kami persilakan Bapak-bapak menuju tempat acara di sebelah. Seluruh Forkopimda Kabupaten Ciamis, para kepala SKP Kabupaten Ciamis dan kami aturkan selamat datang dan Bapak-bapak, ini adalah minuman kebugaran dibuat oleh teman-teman ibu-ibu pada setiap manis yang ini Pak. Ini gunanya untuk relaksasi ya dan immunity. Relaksasi dan immunity ini dimaksudkan Pak, ada minuman ini ada dan ini senyawa antosiannya cukup tinggi Pak. Bahkan ini kalau ada yang asam urat menguatkan jantung. Ya, silakan Pak. Ini ada senyawa. Ini yang kita kejar oleh Ciamis, makanya Pak Bupati di mana-mana suka mengatakan sudah terkontaminasi. Ini kontaminasinya Pak. Jadi kalau ini terus-menerus, kita kan 74 tahun di Indonesia Pak, menggunakan ini terus-menerus. Sehingga salah satu sebagai proses pembelajaran yang dilakukan oleh teman-teman seperti ini. Nah ini Pak, Ciamis itu kan banyak itu Pak limbah aren. Nah, ini kita limbah aren setelah dikasih mol, tadi cairan yang tadi dibikin. Betul. Jadi lembab. Ya. Seperti ini Pak, seperti ini Pak. Ini kan yang tidak dikasih bahan organik Pak, dikasih 500 cc air, semalam hilang Pak, evaporasi. Ketika dikasih bahan organik, ini tidak sampai airnya ke atas, sehingga airnya tetap di sana, sehingga bisa ditahan, dipertahankan, kemudian ditabung gitu. Air itu sekarang tuh mahal sekali Pak. Pelakunya Pak. Yang penting adalah pelakunya ini benar-benar hebat, luar biasa contoh. Sehingga peranan dan fungsi bahan organik oleh petani selama organik itu benar-benar bukan hanya amarun bil harga, ya, bukan hanya dilakukan, tapi diyakini dunia Polri. Ini artinya penting. Jadi semua yang peternak ini kalau ini ditiru Pak, ini dalam waktu 5 menit kempes. Tapi ini mungkin sehari semalam kalau kempes. Jadi sirkulasi udaranya Pak sudah tidak bagus. Ya usia 35 kan Pak, terus itu dia 58, kayak 50 genap, 58 patang, usia 35 hari. Dari usia dari tadinya 7 hari. Nanti ada hal-hal yang perlu kajian lebih lanjut dengan Pak Ketua Dewan, khususnya dari Komisi B, Pak Cecep. Pak Cecep kan ahli ya, ahli ikan, ahli apa, ada program tematik.
saya ingin lebih, karena sistemnya udah dibangun oleh Pak Sekda, mungkin nanti apa saja yang harus digarap. Kita paling Pak Sekda dengan teman-teman tinggal garap pasar nanti. Ke depan harus bagaimana mengaitkan antara dinas desa, dinas koperasi, dinas dinas pertanian, dinas DPLKH, bagaimana ke depan. Ya. Itu aja mungkin yang harus. Ya. Udah mampu. Ini saya kira udah berapa ribu saya udah buat petani yang sudah bisa gerak ini Pak Cecep. Dan saya ingin ini MOU dengan Pak Andes untuk pemasaran beras. Hari ini belum ada MOU, tapi saya dari Harala beli dari Cisadap. Kalau yang Pak Haji belum dijual, katanya mau mahal. Padahal dia pengembangannya 6 hektar, sudah 6 hektar. Ya, ini mungkin Pak Kabidroh ya, Ciamis, kita Go dan Pak Ketua Dewan, kita sudah difasilitasi oleh pemerintah provinsi, yaitu melatih asesor fasilitator sebanyak 13, tapi berdasarkan info 1 orang BK belum kompeten. Jadi 12 sudah. Terima kasih Pak Kadis atas segala dukungannya. Mohon nanti kami persilakan Bapak untuk acara akan segera dimulai. Tari Bentang-Bentang persembahan Sanggar Reka Kerancage Desa Cisadap. Dia pepatah kanca-kanca bentang-bentang saja manjat ke pahala gendingan kira pilih kendang memperang gerak tepat kepapak kadia waladan kan tumiba.
Uni, kelas 3 dari SD 1 Cisadap, tergabung dalam Sanggar Rengka Kerancage, Desa Cisadap. Hadirin tamu undangan yang berbahagia, sebagai rasa cinta terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan penuh semangat dan sikap sempurna, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin, kami mohon berdiri. Hadirin silakan duduk kembali. Lagu dari kelompok wanita tani Ardilaya, Desa Cisadap. Harapan
Boleh tepuk tangan untuk kelompok wanita Tani Ardilaya Desa Cisadap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang terhormat Kepala Bidang Penyuluhan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis, Forkopimda Kabupaten Ciamis, beserta para Kepala SKPD Kabupaten Ciamis, serta seluruh tamu undangan yang berbahagia. Seraya memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari Kamis 9 Juli 2026, kita semua dapat bersilaturahmi, bertemu pandang dalam acara Panen Raya Pertanian Sehat Ramah Lingkungan Berkelanjutan Desa Cisadap, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis tahun 2026. Mengawali rangkaian acara, marilah kita sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mengharapkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita menundukkan kepala, menengadahkan tangan kepada Sang Maha Pencipta dalam lantunan doa yang akan dipimpin oleh Ketua MUI Desa Cisadap kami. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahumma salli wa sallim wa barik alaina amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji bagimu atas segala limpahan rahmat, karunia dan nikmat yang telah Kau berikan kepada kami. Ya Allah, hari ini kami berkumpul bersama sebagai wujud rasa syukur kami atas hasil panen raya yang Engkau anugerahkan kepada kami. Engkaulah yang maha memberi rezeki, yang telah menumbuhkan benih-benih kami, memberikan air yang menyuburkan dan menjaga tanaman kami hingga tiba masa panen. Ya Allah, ya Ghaniyu ya Hamid, berkatilah hasil panen yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Berkatilah hasil panen yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Jadikanlah hasil bumi ini berkah melimpah dan membawa manfaat serta kesejahteraan bagi keluarga kami, masyarakat dan seluruh umat. Ya Allah, jauhkanlah rezeki kami dari sifat-sifat yang sia-sia dan bantulah kami untuk senantiasa mensyukuri nikmat-Mu dengan memanfaatkan di jalan yang Engkau ridhoi. Ya Allah, ya Habib, lindungilah lahan-lahan pertanian kami dari segala mara bahaya, hama, penyakit tanaman dan bencana yang dapat merugikan. Ya Allah, berikanlah kesehatan, kekuatan dan kemudahan kepada para petani dan seluruh pekerja agar kami dapat terus mengolah tanah ini dan kembali menuai keberhasilan di musim-musim yang akan datang. Ya Allah, ya Rabbana, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai rasa syukur dari pemerintah Desa Cisadap, ucapan selamat datang dari pemerintah Desa Cisadap akan disampaikan oleh Kepala Desa Cisadap. Kepada yang kami hormati Bapak Haji Muhammad Musri SIP, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Yang terhormat Bapak Sekda Provinsi Jawa Barat atau yang mewakilinya, yang terhormat Bapak Bupati Ciamis yang alhamdulillah pada kesempatan ini dihadiri oleh atau diwakili oleh Bapak Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis. Yang terhormat Bapak Sekda Kabupaten Ciamis, terima kasih Pak yang selalu mendampingi para petani di Desa Cisadap ini. Yang terhormat Forkopimda Kabupaten Ciamis, yang terhormat staf ahli Bupati bidang SDM Pak Budi Wibowo, terima kasih Pak Budi atas kehadirannya. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas PMD, terima kasih atas kehadirannya. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Koperasi Kabupaten Ciamis, ada hadir Pak barangkali. Yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Ciamis yang alhamdulillah pada kesempatan hari ini dihadiri oleh Bapak Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Ciamis, yaitu Pak Haji Awan yang didampingi sama Pak Haji Insinyur Cecep. Terima kasih Pak, ditunggu aspirasinya Pak.
Yang kami hormati Koordinator Pengurus Gacor Kabupaten Ciamis, wabil khusus yang terhormat Bapak Profesor Haji Alik, yang alhamdulillah beliau selalu mendampingi, memberikan support terhadap para kelompok tani yang ada di desa Cisadap ini. Tentunya yang kami hormati Forkopimcam Kecamatan Ciamis, alhamdulillah Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil atau yang mewakilinya, terima kasih Pak atas kehadirannya. Terutama yang kami hormati, kami banggakan para lurah dan kepala desa se-Kecamatan Ciamis, dan juga yang kami hormati para rekan-rekan perangkat desa Cisadap, tentunya yang kami hormati Ketua BPD beserta anggota. Pak Ketua BPD izin tidak bisa hadir karena menuju proses penyembuhan, lagi sakit Pak. Kita doakan bersama-sama, mudah-mudahan Gusti Allah secepatnya mengambil penyakit Pak Ketua BPD juga kepada warga kita semua, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wabil khusus yang kami hormati para ketua dan juga pengurus jajarannya Lembaga Kemasyarakatan Desa Cisadap, dan juga para pengurus Gapoktan, Poktan, dan juga kelompok wanita tani Ardilaya yang kami hormati dan banggakan, terutama para tokoh agama dan tokoh masyarakat, juga para tamu undangan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi berbagai nikmat, terutama nikmat sehat, sehingga kita semua dapat bersilaturahmi pada acara panen raya padi organik di desa Cisadap. Sholawat beserta salam semoga terlimpah curahkan ke baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta kepada keluarga, para sahabat, dan kepada kita sekalian yang selalu mengharapkan syafaatnya hingga akhir zaman, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, atas nama pemerintah desa Cisadap mengaturkan selamat datang kepada Bapak Sekda Provinsi Jawa Barat atau yang mewakilinya, dan juga Pak Bupati Ciamis yang diwakili oleh Bapak Kepala Dinas Pertanian Ketahanan Pangan, dan juga para tamu undangan sekalian, selamat datang pada acara panen raya padi organik yang insya Allah 100% tanpa memakai pupuk kimia atau pestisida. Yang selanjutnya, pada kesempatan yang berbahagia ini perlu kami laporkan bahwa tanaman padi PSLB di tahun 2026 ini di Cisadap adalah tanaman yang kedua kalinya, kurang lebih seluas 4 hektar, bahwa musim panen yang pertama kemarin itu hanya 430 batang. Alhamdulillah, dengan dilaksanakannya SL Sekolah Lapangan Pertanian Sehat Ramah Lingkungan Berkelanjutan pada tahun 2025, juga diberikan pendampingan dan bimbingan oleh Bapak Sekda Kabupaten Ciamis dan Bapak Profesor Haji Alik, juga dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Ciamis. Alhamdulillah, para pelaku sekolah lapangan PSLB ini selalu semangat karena hasil panen tersebut sangat memuaskan, dan dari segi kualitas maupun kuantitas, termasuk harga jual juga beda yang dengan padi konvensional. Tentunya terima kasih kepada Bapak Bupati atau Bapak Sekda yang mewakilinya dari Provinsi Jawa Barat yang telah
mengeluarkan peraturan Bupati nomor 31 tahun 2025 tentang penyelenggaraan sistem pertanian organik ini, bahwa pada bab 2 pasal 2 menyatakan asas dan tujuan, yaitu pertama manfaat, yang kedua usaha bersama, yang ketiga keadilan, yang keempat pelestarian lingkungan dan berkelanjutan. Dengan terbitnya peraturan Bupati ini, mudah-mudahan seluruh desa Kantupahan se-Kabupaten Ciamis dapat menanam padi dengan memakai pupuk organik minimal 1 hektar, sehingga harapan Bapak Bupati atau pemerintah Kabupaten Ciamis ini menjadi kabupaten organik. Semangat, tepuk tangan. Tetapi alhamdulillah desa Cisadap ini sudah menanam kurang lebih 4 hektar yang akan dipanen di musim yang sekarang ini. Yang keempat, dengan dilaksanakannya SL Sekolah Lapangan PSLB di Cisadap tahun 2025, bahwa kohe atau kotoran hewan dari sapi, domba, juga ayam yang ada di desa Cisadap ini dapat dimanfaatkan untuk pembuatan pupuk organik dengan cara bersama-sama Gapoktan Sapuyunan, kelompok tani Karang Mulia, dan KWTR wilayah yang ada di desa Cisadap ini. Mudah-mudahan dengan hadirnya Bapak Bupati, Bapak Sekda Provinsi Jawa Barat, Bapak Sekda Kabupaten Ciamis memberikan semangat kepada para petani yang belum menggunakan pupuk organik. Kami juga berharap untuk musim tanam yang akan datang bisa mencapai 5 hektar lebih. Amin. Tepuk tangan untuk Bapak. Yang terakhir, Pak Sekda Provinsi, Pak Bupati atau yang mewakilinya, bahwa penanaman ini tidak bisa dilaksanakan secara serentak Pak. Kemarin ini juga masih ada yang hijau karena adanya terkendala dari mesin traktor Pak. Dari mesin traktor aya oge anu perorangan leungit gitunya di dia tadi lahan, sehingga kendala mesin traktor terutama Gapoktan Sauyunan dan Poktan kelompok tani Karangmulia ini tidak memiliki mesin, sehingga menunggu setelah kelompok tani yang lain telah selesai baru bisa dilaksanakan. Biasa deh ujung-ujung nama merah. Ya, kami memohon kepada Bapak Bupati, Pak Kepala Dinas untuk memberikan bantuan mesin traktor sehingga musim yang akan datang, yang insya Allah 5 hektar lebih Pak, mau tidak mau ya harus mau lah gitu. Warga masyarakat Cisadap, mudah-mudahan nanti untuk hasil panennya juga sebelum keluar harus dinikmati oleh warga masyarakat Cisadap dulu gitu. Jadi sehingga nanti kita bisa bikin regulasi peraturan desa bahwa warga masyarakat Cisadap harus sehat karena memakan beras organik dari hasil tanaman kita. Kami ucapkan juga terima kasih serta apresiasi yang setinggi-tingginya terutama kepada rekan-rekan perangkat desa yang telah mendukung dan mengajak kepada para petani dengan menanam padi yang tanpa memakai pupuk dari kimia atau pestisida. Mari kita bersama-sama berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan keberkahan khususnya untuk Kabupaten Ciamis, umumnya juga kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekian yang bisa saya sampaikan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin berbahagia, selanjutnya penyampaian dari Gerakan Amaliyah Ciamis Cinta Organik Sejati atau GACOR yang akan disampaikan oleh yang kami hormati Bapak Alik Sukarya. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim.
Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana walihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat atau yang mewakilinya Bapak Bupati Kabupaten Ciamis. Namun kali ini kita rasakan begitu nikmat gitu ya, apalagi tadi setelah mendengar kabar baik dari Pak Kepala Desa bahwa dari 400 bata menjadi 4 hektar, kemudian tadi direncanakan musim ketiga jadi 5 hektar, tapi di Pengker leuwih atuh cenah Pak saur para petani di Pengker mudah 10 hektar. Bapak dan Ibu sekalian, saya mewakili Pak Kiai Haji Ustadz Nono yang semula 3 hari yang lalu bersama kami di Anharul Ulum di Kawali. Beliau mau hadir di sini tapi ternyata terlambat, ditelepon sulit dihubungi, barusan terpaksa kami mewakili Pak Ustadz Nono. Yang kedua, Pak Haji Udin meminta izin ya Pak, karena koordinator umum Gacor Gerakan Amaliyah Ciamis Cinta Organik yang saat ini menuju ke 3 tahun. Jika kita kurang darah, jangankan untuk berjalan, berdiri pun kunang-kunang. Tanah kita ini tidak pernah diberi makan, yang ada diberi racun, sehingga tanah kita ini banyak diberi tangan sakit di mana-mana. 74% kritis di Indonesia, bahkan di Jawa Barat sekian persen tanah yang sudah sakit, tapi tidak ada orang yang tahu bahwa tanah kita sakit. Selain kemandirian, membangun kesehatan, selain kesehatan, membangun pendapatan petani. Dan saat ini kami melihat teman-teman yang melakukan ini merasakan bahwa bertani itu bisa dicapai dengan swasembada pangan yang menghadirkan kearifan lokal, swasembada pangan yang menghadirkan kesehatan, swasembada pangan. Kami menulis ini ya, adalah hasil proses teman-teman yang ada di Kabupaten Ciamis, di mana saat ini sudah baru ya 65 hektar. Jadi insya Allah kalau saat ini swasembada pangan di negeri orang itu hanya dicapai dengan penggunaan pupuk kimia yang semakin tinggi, pestisida yang semakin padat. Bukankah itu mengancam kehidupan? Indonesia ini sudah 74 tahun menggunakan pupuk dan pestisida. Di situ saya menggambarkan ya pemaparan zat kimia yang ada di dalam tanaman. Ternyata daunnya bisa merah, ya. Daunnya bisa terpapar. Sehingga kalau kita mengenal saat ini penyakit manusia, bukan hanya infeksi ya. Kalau dulu kan flu, pilek, demam, sakit kepala, paling ngeroromehin kalau dulu ya. Sekarang sudah sindrom metabolik, apa? Itu tadi gagal ginjal, gagal jantung, stroke. Kenapa tidak mendukung? Karena tempat ini 2-3 musim yang lalu ini terserang orang Pak, habis. Ya silakan ditanya. Ini adalah endemis orang. Tetapi begitu kami mengalirkan energi dari bahan organik menjadi pengurai, dari bahan organik menjadi bakteri, dari bahan organik menjadi plankton, baik ju maupun pito, dari bahan organik menjadi ciro, sehingga aliran energi di sawah ini musuh alaminya yang datang duluan. Laba-laba, tongket, kumbang karabit, capung, wah banyak, sampai 26 ekor Pak cacingnya per meter persegi, padahal sebelumnya tidak ada cacing. Sehingga inilah mungkin yang disebut rahmatan lil alamin, artinya rahmat bagi semua yang hidup di alam, apalagi yang menghidupkannya. Sehingga cacing yang hidup di sini alhamdulillah bisa memberikan rahmat kepada kita, sehingga kita bisa bertemu, dan ungkapan saya masih saat ini bisa didengar. Demikian barangkali Bapak, setiap Pak, napas adalah anugerah,
langkah kecil di hari ini menjadi pijakan besar untuk menjadi Cisadap yang lebih gemilang. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyampaian hasil ubinan dari BPS Kabupaten Ciamis. Kepada yang kami hormati Kepala BPS Kabupaten Ciamis, Bapak Ahmad Lukman SPME, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang terhormat Bapak Bupati Ciamis yang mewakili, kami hormati Bapak Sekda Provinsi Jawa Barat yang mewakili, Bapak Sekda Ciamis, para kepala perangkat daerah, Bapak dari DPRD, terima kasih Pak, kemudian Pak Camat, Pak Kuwu, dan hadirin yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada panitia dan pimpinan di sini. Kenalkan Pak, saya Lukman dari BPS Kabupaten Ciamis. Pada kesempatan ini saya ingin melaporkan hasil ubinan yang dilakukan pada hari kemarin, tanggal 7 Juli ya Pak ya, Juli 2026. Ubinan ini merupakan selanjutnya kami pun melakukan ubinan untuk petak yang kedua kalinya dilakukan penanaman organik. Jadi kalau tadi yang pertama kali dilakukan organik, yang kedua dilakukan yang kedua di petak yang kedua kali melakukan organik, itu hasil ubinannya meningkat Pak, menjadi 3,99 kg. Kemudian ubinan yang kedua 4,3 kg. Kalau dikonversikan ke hektar, maka hasilnya sekitar 5,44 ton per hektar GKG. Jadi 5,44 hektar GKG. Bapak Ibu sekalian, kalau dilihat dari proses tanamannya relatif mulus begitu ya. Ada sedikit serangan hama, tapi relatif bisa dikendalikan, sehingga secara keseluruhan proses SOP atau pelaksanaan pengolahan budidaya padi yang tadi kami ubin itu relatif sudah standar dan sesuai dengan teknik kultur teknik yang sudah biasa dilakukan. Itu Bapak Ibu sekalian hasil yang kami laporkan, yang telah kami lakukan ubinan beberapa hari yang lalu. Demikian, terima kasih. Bila terima hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin berbahagia, selanjutnya sambutan Bupati Ciamis yang dalam hal ini diwakilkan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis. Kepada yang kami hormati Bapak Ape Ruswandana, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya membacakan sambutan Bapak Bupati Kabupaten Ciamis, permohonan maaf beliau seyogianya hari ini ikut hadir di tempat yang berbahagia ini, namun kondisi beliau tidak memungkinkan untuk hadir secara langsung. Salam baktosna kangge sadaya warga Cisadap dari beliau. Sekali lagi ucapan terima kasih beliau. Izin saya akan membacakan sambutan Pak Bupati Ciamis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat yang dalam hal ini diwakili Pak Kabid Pak Rahmat atau nuhun parantos meresapkan sumping ke Ciamis. Yang terhormat unsur Prokopimda Kabupaten Ciamis, yang terhormat Ketua Komisi B beserta jajaran DPRD Kabupaten Ciamis,
yang terhormat Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis, para staf ahli dan kepala OPD Kabupaten Ciamis, yang terhormat Pak Kepala BPS Kang Banhat Turunhun, parantos selalu setia mendampingi para petani kita untuk melakukan pengukuran produktivitas, dan alhamdulillah di Cisadap ini cukup baik dengan kondisi alam yang kurang mendukung. Yang saya hormati Pak Camat beserta Forkopincam, dan yang saya banggakan Pak Kepala Desa Cisadap selaku penggiat organik. Yang terhormat hadir pula dari DPKP Provinsi Ibu Wilujeng Sumping, yang saya hormati, saya banggakan Koordinator Umum Gacor beserta para narasumber, fasilitator, dan alumni beserta SL. Yang saya hormati para Kepala UPTD, Koordinator atau Katingker CBS PPP, dan penyuluh pertanian dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia di wilayah Ciamis. Yang saya hormati para ketua kelompok tani, gapoktan, tokoh masyarakat, serta seluruh petani yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam kegiatan panen pertanian sehat ramah lingkungan berkelanjutan melalui metode budidaya Sri Organik. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW, pada keluarganya, para sahabatnya, beserta kita semua selaku umatnya yang selalu berusaha, selalu taat dan patuh menjalankan sunnahnya, dan mudah-mudahan di akhir nanti kita mendapatkan syafaatnya dari beliau. Hadirin yang saya hormati, sebelum mengikuti kegiatan panen, saya berkesempatan melihat secara langsung berbagai hasil pembelajaran yang dipamerkan oleh para petani dan menyaksikan bagaimana proses belajar itu telah menghasilkan berbagai inovasi, mulai dari pengelolaan ekologi tanah, pembuatan mall, kompos, pestisida nabati, dan pemanfaatan limbah lingkungan lainnya. Apa yang disajikan pada pagi ini memiliki makna yang jauh lebih besar daripada sekedar hasil karya, dan ini akan membangkitkan keterampilan, kreativitas, dan kemandirian para petani kita. Hadirin yang saya hormati, panen yang kita laksanakan hari ini bukan sekedar kegiatan panen padi, tapi ini merupakan momentum untuk menunjukkan bahwa pembangunan pertanian yang telah dilaksanakan pemerintah Kabupaten Ciamis telah memberikan hasil yang nyata. Lokasi yang kita panen hari ini merupakan lokasi pelaksanaan SL yang dibiayai secara mandiri dan melalui APBD Desa Hatunun Paku Kabupaten Ciamis. Dengan swadayanya dan kekompakan gotong royongnya telah dibuktikan beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan sukses, itu betul-betul swadaya dan kemandirian masyarakat Kabupaten Ciamis. Kepercayaan petani pun semakin tumbuh, bukan karena diminta, bukan pula karena adanya bantuan, melainkan karena kesadaran dari dan tumbuh dari pribadi para petani di tata lingkungan Kabupaten Ciamis, dan betul-betul menjadi motivasi dan kreativitas warga masyarakat Tapargaluh Kabupaten Ciamis. Hari ini kita menyaksikan bahwa SL PSRLB tidak berhenti sebagai sebuah kegiatan pelatihan,
tapi telah tumbuh menjadi sebuah gerakan dan metode pelaksanaan pertanian di Kabupaten Ciamis. Hadirin yang saya hormati, saya juga merasa bangga pada kesempatan ini hadir para alumni SL tahun 2025 dari berbagai kecamatan, dan ada juga yang hadir dari luar Kabupaten Ciamis. Mohon maaf tadi nggak kapsen, salah satunya dari Majalengka, Wilujeng Sumping. Nah, mudah-mudahan kita lebih mengembangkan lagi khususnya untuk wilayah Jawa Barat. Untuk Desa Cisadap, mudah-mudahan di tanam selanjutnya mampu menambah luas, bisa lebih dari 10 hektar, dan Pak Sekda sebagai penggiat organik sangat menginginkan dan mendorong dari pemerintah Kabupaten Ciamis untuk segera mensertifikasikan padi organik Desa Cisadap. Kami dari Dinas Pertanian siap menjadi fasilitator Pak Kubu Desa Cisadap. Insya Allah rekan-rekan kami semua dari UPTD yang ada di wilayah Cikoneng, Ciamis, dan para BPP yang ada di wilayah Bapak Kepala Desa siap membantu, siap memfasilitasi untuk pelaksanaan sertifikasi padi organik Desa Cisadap. Demikian, marilah kita terus bekerjasama untuk mewujudkan petani semakin maju, lestari, dan masyarakat Kabupaten Ciamis yang semakin sejahtera. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia selanjutnya sambutan dari Forum Silaturahmi Pondok Pesantren Kabupaten Ciamis kepada yang kami hormati Bapak Ustadz Dalam, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil azizil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, innallaha qaribum minal muhsinin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Yang kami hormati Ibu Kabid Dinas Kadis Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Barat, Bapak Sekda Kabupaten Ciamis, Bapak Dinas Pertanian Kadis Pertanian Kabupaten Ciamis, Dinas Keuangan, para Babin Kantimas, juga para pejabat yang tidak bisa disebutkan satu persatu, para aktivis organik Kabupaten Ciamis, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Puji syukur hari ini kita akan panen raya, sebuah terobosan untuk Kabupaten Ciamis, dan beberapa bulan yang lalu Bupati Ciamis telah mendeklarasikan diri bahwa Ciamis adalah kota organik. Mudah-mudahan bisa terwujud. Salawat beserta salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada baginda kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mewakili Forum Pondok Pesantren Kabupaten Ciamis, yang dalam hal ini pesantren adalah bagian terintegrasi daripada masyarakat bangsa Indonesia, dan tentunya kami punya pandangan bahwa bagaimana para petani ini ketika bertani merasa bahwa nilai adalah ibadah. Yang pertama, bahwa Allah telah jelas mengatakan di dalam Al-Quran, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi ini setelah Allah membuat struktur bumi ini begitu baik. Nah, kenapa dengan organik? Kita ambil satu sampel saja, hutan teh tara pernah anu ngagemuk. Ibu pernah anu ningali teu ngagemuk leuweung? Daya kan, tapi ekosistem hutan itu terbentuk dengan sendirinya sesuai dengan fitrahnya. Pemicet bahasa Pak Sekdak mah natural of law, sunatullah. Nah itu leuweung mah teu pernah digemuk, tapi tatanaman langsung
langsung jadi bari alalus menghasilkan oksigen untuk kita hidup bersama-sama. Nah, berkaitan dengan tani organik ini adalah kita kembali kepada asolah penciptaan Allah tentang bumi. Kenapa? Hari ini Presiden kita Prabowo Subianto telah mengatakan bahwa di tengah dunia yang berkecamuk dengan geopolitik ini, maka kekuatan sebuah bangsa itu tertumpu pada pangan. Yang terakhir, kita insya Allah dengan niat yang ikhlas, mudah-mudahan pupuk organik itu jadikan budaya. Bukan Lamine Yamal yang tampil, tapi Joko anu aya di Ciamis. Bukan Cristiano Ronaldo dari Portugal, anak Kadis menjadi pemain sepak bola anak. Betul apa betul? Demikian sambutan motivasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat yang dalam hal ini diwakilkan oleh Kepala Bidang Penyuluhan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat. Kepada yang terhormat Bapak Rahmat Hidayat SST MPMH, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Hamdan wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian, tadi sudah lengkap Bapak Ibu sekalian ya. Pak Kadis sudah, tadi yang barusan dari Ketua Forum Pondok Pesantren Ciamis dengan motivasinya yang menggebu-gebu Pak ya. Kita juga ikut semangat sehingga gelora pertanian organik bisa lebih masif lagi di Kabupaten Ciamis. Hidup organik. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Sekda Kabupaten Ciamis, yang saya hormati Pak Kadis Pertanian Tahanan Pangan Kabupaten Ciamis, yang kami hormati Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Ciamis Pak Haji Awan. Sering kita bertemu Pak ya dalam berbagai kesempatan. Alhamdulillah saat ini pun kita bertemu kembali beserta Bapak anggota Komisi B Bapak Cecep Pak ya, yang saya hormati staf ahli Bupati Ciamis Pak Budi. Masih ada Pak? Oh siap. Ini rekan kami sejak bertahun-tahun yang lalu. Alhamdulillah beliau senantiasa hadir dalam berbagai forum kegiatan pertanian. Yang saya hormati, mengutamakan kearifan lokal. Sudah terwujud belum Pak? Sudah ya. Bahan bakunya dari lokal. Tadi apa? Gedebong pisang, rumput dan seterusnya dari lokal. Ya. Samping pertaniannya organik, keswadayaan kitanya juga tinggi, otomatis kebarokahan kitanya juga bisa lebih meningkat lagi Bapak Ibu sekalian. Jadi mudah-mudahan kedepannya Bapak Ibu sekalian bisa lebih meningkat lagi, tingkatkan juga swadayaannya Bapak Ibu sekalian. Nah, mungkin nanti dari berbagai pihak juga, karena ini memang kita lihat keseriusannya juga sudah luar biasa Pak. Kalau kami nilai aktivitas Bapak Ibu sekalian ini di atas rata-rata Pak. Tepuk tangan untuk kelompok panitia. Setinggi-tinggi, yang sebesar-besarnya, yang seluas-luasnya untuk Bapak Ibu sekalian. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dengan taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh hadirin itu dapat berdiri sejenak. Kita akan melaksanakan foto bersama di tempat saja. Ya, mohon izin Bapak Ibu untuk dapat diabadikan sejenak foto bersama dari rekan-rekan media yang sudah hadir. Boleh guys semangat? Oh ya. 1, 2, 3. Sari! Go! Organik! Ciamis! Ya. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, Desa Cisadap Kecamatan Kabupaten Ciamis
tahun 2026 dengan misi mewujudkan swasembada pangan yang mengutamakan kearifan lokal, peningkatan pendapatan, kesehatan, kemandirian, usaha tani, kelestarian lingkungan, tentunya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Saya yang Treasure mohon pamit. Buah durian dicampur serasi. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami mengundang seluruh undangan untuk dapat menikmati sajian santap siang di Balai Dusun Cibodas. Disilakan untuk seluruh tamu-tamu. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini hari Kamis tanggal 9 Juli 2026, Gerakan Organik Kabupaten Ciamis melakukan panen raya dengan luas semuanya Kabupaten Ciamis 65 hektar. Dan kita bisa membedakan bagaimana cara bertani yang natural atau yang sesuai dengan fitrah alam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan pupuk organik dan juga pupuk non organik. Nah, ini harus menjadikan motivasi bagi kita karena ketika kita kembali ke alam, ini bukan hanya efek benefit yang dihasilkan, tetapi ada faktor lain yang bisa kita raih benefitnya atau hasilnya, outputnya dari cara bertani organik. Yang pertama adalah bahwa masyarakat dididik untuk berupaya, berjuang. Bagaimana sesungguhnya hasil pertanian yang produktif juga efektif itu dihasilkan dari bagaimana cara kita mengelola tanah. Karena sesungguhnya tanaman itu tumbuh di dalam tanah, maka cara kita adalah kembali kepada konsep ilahiyah, suburkan itu tanah, kembalikan kemurnian tanah yang pada akhirnya tanaman akan tumbuh subur sesuai dengan fitrahnya. Yang kedua, bertani organik sama dengan kita menciptakan sebuah generasi dengan genetika yang organik pula. Karena sesuatu yang tumbuh dari natural itu akan tumbuh juga secara natural, secara natural asli. Makanya ada sebuah hadis yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ma'akala ahadun to'aman khairum min amaliyadihi fa inna Daud alaihi salam yakulu min amaliyadihi, bahwa tidak ada yang terbaik konsumsi manusia kecuali dengan apa yang dihasilkan dengan karya sendiri. Dan Nabi Adam adalah nabi yang merutinkan untuk memakan konsumsi makanan dari hasil karya sendiri. Dapat kita bayangkan penciptaan sebuah narasi generasi hebat itu adalah dimulai daripada bagaimana mengkonsumsi makanan, yang makanan itu akan menjadi sebuah nutrisi besar yang dibutuhkan oleh tubuh. Inilah bahwa pembangunan sumber daya manusia Indonesia itu harus dimulai dari bagaimana pola makanan itu kembali kepada organik. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah bertani organik adalah sama dengan kita bagaimana menciptakan swasembada pangan yang tidak merusak alam. Karena sebuah ekosistem yang muncul dari mengembalikan tanah sesuai dengan fitrahnya itu akan menciptakan sebuah hasil oksigen, di mana oksigen adalah salah satu yang dibutuhkan oleh manusia, dan oksigen itu adalah dihasilkan oleh tumbuhan itu sendiri. Kalau oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan itu sendiri dengan pH tanah yang bersih dari berbagai ragam penyakit dan kimiawi, maka otomatis oksigen yang kita hirup
itu akan menghasilkan daya tahan tubuh yang hebat. Sumber daya alam yang demikian melimpah ditambah dengan SDM sumber daya manusia yang dicetak dari sesuai dengan konsep ilahiyah, insya Allah akan melahirkan sesuatu yang brilian di masa yang akan datang. Yang terakhir dari kami adalah tentu membumikan, menghadirkan organik di tengah-tengah masyarakat. Ini adalah merubah mindset, cara pandang kita. Makanya kita insya Allah gerakan dari Gacor Organik bekerja sama dengan Forum Silaturahmi Pondok Pesantren Kabupaten Ciamis dan juga Majelis Arah Indonesia yang kami sedang rintis di tingkat nasional. Ini akan menjadikan pupuk organik salah satu pilot proyek bagaimana mengembalikan sumber daya alam Indonesia kembali kepada habitatnya. Yang kedua, bagaimana menciptakan sumber daya manusia yang prima dengan cara pandang yang dibentuk dari genetika yang original. Insya Allah ini butuh perjuangan, ini butuh kesabaran, dimulai dari cara pandang, mindset, yang pada akhirnya secara mindset sudah terbentuk di tengah-tengah masyarakat. Kita insya Allah akan memupuk hasilnya 10-20 tahun yang akan datang. Jadi ini bukan program jangka pendek, tapi program jangka panjang, merubah cara pandang masyarakat bertani kepada pertanian yang sesuai dengan fitrah ilahiyah. Dan saya yakin Indonesia yang oleh para pujangga disebut sebagai surga Firdaus yang Allah hadirkan di dunia, kita akan menatap masa depan Indonesia yang lebih cerah. Dan kalau kita mencanangkan Indonesia Emas 2045, kita mulai dengan jihad pangan lewat organik di Kabupaten Ciamis, dan insya Allah akan menjadi klaster ke tingkat provinsi yang pada akhirnya mudah-mudahan ini menjadi sebuah kebijakan. Pemangku kebijakan di negeri ini adalah bahwa kebutuhan kita akan organik dan keseimbangan alam ada salah satu hal yang mutlak kita perjuangkan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Organik ini Pak sebenarnya ada dari mana mau kemana dan mau apa. Dari mananya adalah salah satu yang kita hadapi adalah tinjauan masalahnya adalah kerapuhan alam pertanian. Kerapuhan alam pertanian ini disusul dengan kerapuhan pangan, di mana kerapuhan pangan saat ini berbagai masalah. Salah satu contoh misalnya petani ini terjajah sekarang ini. Jadi mereka tergantung kepada mulai dari perencanaan sampai memasarkan hasil. Dengan organik ini sebenarnya ada yang disebut landasan berpikir. Landasan berpikirnya adalah yaitu hukum pengembalian. Kalau tadi Pak Ustadz Donop kembali kepada alam. Kalau ini law of return ya, artinya hukum pengembalian kearifan tradisional dan kearifan lokal. Dan yang ketiga adalah kerangka tujuan kami adalah ekologi ini menjadi sebagai pembenaran dan pencerahan. Ekologi ini sebagai pemecahan masalah. Ekologi ini bisa menunjang para petani, bisa mempercepat, kemudian memudahkan untuk menganalisa agroekosistem. Dan ekologi ini sebenarnya kalau di dalam organik bisa membantu menguatkan organisasi petani. Demikian Pak, terima kasih. Wabarakatuh. Terima kasih pada teman-teman media yang telah hadir dalam pelaksanaan panen raya pertanian sehat ramah lingkungan berkelanjutan di Desa Cisadap, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Berkaitan dengan panen raya ini, alhamdulillah bahwa panen raya yang sedang dilaksanakan ini yaitu panen raya yang kedua kalinya, yang alhamdulillah mencapai kurang lebih 4 hektar. Yang walaupun dari segi hasil panen dengan dari yang pertama itu agak menurun sedikit karena ada faktor kendala yaitu ada kekeringan di musim panen ini. Jadi alhamdulillah dengan semangatnya para kelompok tani ya, yang ada di Desa Cisadap ini, alhamdulillah dengan semangat, dengan beralih fungsinya dari pemakaian pupuk kimia atau pestisida, sekarang sedikit demi sedikit dapat beralih fungsi ke hasil daripada pembuatan kompos sendiri atau pupuk organik yang dilaksanakan oleh rekan-rekan kelompok tani di Desa Cisadap ini. Tentunya kami juga berharap di musim tanaman yang akan datang ini bisa melebihi dari yang sekarang ini.
Apalagi dari Kabupaten Ciamis sudah mencanangkan bahwa Kabupaten Ciamis ini ingin menjadi kabupaten atau kota organik sebagai pertanian di Kabupaten Ciamis. Mungkin itu saja yang kami sampaikan. Terima kasih sekali lagi pada rekan-rekan media. Oh, lahan yang sekarang dilaksanakan ini ya 4 hektar. Mungkin yang akan datang ini kita ingin mencapai 2 kali lipat itu. 2 kali lipat. Iya, targetnya seperti itu gitu. Karena dari hasil pendapatan maupun segi kualitas, kuantitas ini alhamdulillah sudah dirasakan oleh para petani, termasuk saya sendiri yang sebagai pemangku kebijakan yang ada di Desa Cisadap ini. Bu, ini kan kedua kalinya ya Pak? Ya, betul. Yang pertama itu berapa ton yang pertama itu hanya 430 bata ya. Tapi alhamdulillah tadi udah disampaikan dari hasil BPS itu ternyata memang lebih daripada padi konvensional yang sudah biasa dilaksanakan oleh para petani. Gitu hasilnya itu ya. Sama itunya Tentang waktunya sama. Jadi metode penanamannya seperti apa? Metode SRI. Jadi tadi yang disampaikan oleh Prof. Alik itu sudah dilaksanakan Cisadap ini bahwa penanaman SRI ini dari 1 biji tanaman ya. Alhamdulillah dari hasil tunasnya itu melebihi dari konvensional. Ya, sami-sami. 1, 2, 3, izin. Raya baru. Pak Yosef kan sangat